2 tahun. 2 tahun sejak kecelakaan mobil itu merenggut Haris dariku. Aku masih merasa seperti bayangan. Hari ini, aku datang ke Villa Puncak, tempat Haris berjanji akan menghabiskan masa tua kami. Jalanan berkelok tajam, diselimuti kabut dingin yang tebal. Aku harus datang. Aku harus menjualnya. Tapi setiap kilometer yang kutempuh terasa seperti menggali kembali kenangan yang terkubur dalam-dalam. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Gerbang besi tempa yang besar itu diselimuti lumut dan tumbuhan liar. Kunci berkarat itu terasa dingin di tanganku. Setiap putaran kunci mengeluarkan bunyi derit memilukan, seolah gerbang itu sendiri menolak kehadiranku. Aku harus kuat. Haris. Demi kita. Bisikku. Air mata mulai menggenang. Villa itu menjulang di kejauhan, sunyi dan gelap, menelan janji-janji yang tak sempat terwujudkan. Interior villa terasa pengap dan berdebu. Semua perabotan ditutupi kain putih, menyerupai hantu-hantu bisu. Aku berjalan perlahan. Langkahku bergema di lantai kayu ek yang dingin. Aku berhenti di depan sebuah kursi malas yang dulu selalu diduduki Haris sambil membaca. Aku menyingkap sedikit kain penutupnya, merasakan tekstur beludru yang usang. Sebuah ingatan tajam menyergap. Tawa Haris. Aku menutup mata, mencoba menahan rasa sakit itu. Aku membuka jendela besar yang menghadap ke lembah. Udara pegunungan yang segar menyergap masuk, mengusir bau apek yang mencekik. Aku menarik napas panjang. Saat itulah, pandanganku jatuh pada perapian batu besar. Di atas mantel pieci yang dilapisi debu tebal, tergeletak sekuntum mawar merah, segar, dengan embun pagi masih menempel di kelopaknya. Jantungku mencelos. Mustel, siapa? Aku bergerak cepat ke dapur. Rasa takut memuncak. Debu di lantai dapur tampak terganggu di beberapa tempat. Ada jejak kaki samar. Aku mendekati kompor gas kuno. Ada ceret teh di atasnya. Aku menyentuhnya. Sedikit sekali, tapi hangat. Aku membuka lemari dan melihat stoples gula yang biasanya tersimpan rapi kini berada di meja, setengah kosong. Ini bukan perampok. Ini, seseorang yang menetap. Aku bergegas menaiki tangga spiral menuju ruang kerja Haris. Ruangan itu adalah dunianya. Ketika aku membuka pintunya, aku terkejut. Tidak ada debu. Meja kayunya bersih, bahkan mengkilap. Pena emas Haris tergeletak di samping sebuah buku catatan kulit tebal. Buku itu terbuka. Aku mendekat. Tanganku gemetar. Tulisan di sana adalah tulisan tangannya. Baru. Tertanggal 3 hari yang lalu. Aku menunduk, membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu waktu itu singkat. Aku tahu ia akan membenciku karena ini. Tapi Risa, cintaku, proyek ini adalah bukti bahwa aku tidak pernah pergi. Ini adalah warisan kita. Aku tersentak. Tanggalnya jelas. 12 April 2024. Haris meninggal pada Januari 2022. Bagaimana mungkin? Tubuh kedingin. Siapa yang menulis ini? Atau, siapa yang menghidupkan kembali Haris? Panik. Aku mulai menarik buku-buku dari rak. Aku mencari apapun. Surat, bukti adanya penghuni gelap, atau rekaman. Aku menarik novel favorit Haris, The Alchemist, yang selalu dia tinggalkan di rak teratas. Saat buku itu lepas, dinding rak berbunyi klik. Bagian belakang rak bergeser sedikit, menampakkan celah sempit, gelap, dan tersembunyi. Di dalam celah itu, ada sebuah perekam suara digital kecil. Tangan dingin. Aku menekan tombol putar. Keheningan ruangan pecah oleh suara yang sudah 2 tahun tidak kudengar. Suara Haris. Risa, jika kau menemukan ini, aku tahu kau pasti kebingungan atau takut. Jangan takut. Ini adalah rekaman terakhirku. Sebelum perjalanan panjang. Aku harus memastikan proyek Eden selesai.
Suara Haris berlanjut, menjelaskan bahwa Proyek Eden adalah pusat penelitian pertanian rahasia, sebuah rumah kaca raksasa dan laboratorium yang ia bangun jauh di dalam hutan di belakang villa, tersembunyi dari mata dunia. Aku membelinya secara rahasia. Risa, ini untuk kita. Tapi karena kecelakaan itu terjadi terlalu cepat, aku sudah mengatur seseorang untuk melanjutkan pekerjaanku. Dia adalah orang kepercayaanku. Jangan pernah menjual villa ini. Karena villamu adalah pintu gerbang menuju Eden kita. Kaki Haris yang telah tiada kini memberiku kekuatan baru. Rasa takut berubah menjadi adrenalin yang memacu harapan. Aku harus melihatnya. Aku harus tahu siapa yang selama ini menjaga mimpi kami. Aku bergegas keluar melalui pintu belakang, melewati taman yang sekarang hanya ditumbuhi semak-semak liar, mencari jalur setapak yang disebutkan Haris. Aku mencari selama hampir setengah jam, hingga tanganku menyentuh dinding batu yang terasa tidak rata. Aku mendorong semak-semak besar, dan di sana, tersembunyi sempurna, ada sebuah pintu kayu kecil yang dicat menyerupai batu dan lumut. Kunci yang Haris sebutkan tergantung di loket peraku. Kunci itu berputar mulus. Jantungku berdebar tak karuan. Ini nyata. Semua ini nyata. Aku melangkah masuk. Kegelapan langsung digantikan oleh cahaya terang benderang yang bersumber dari lampu LED modern. Aku berada di koridor baja yang bersih, berlawanan total dengan villa tua di atas. Udara di sini hangat, lembab, dan berbau intens bunga-bunga eksotis dan tanah basah. Suara dengungan mesin dan air mengalir terdengar samar. Koridor itu berakhir di pintu ganda otomatis. Saat pintu itu terbuka, aku terdiam. Inilah Eden. Di bawah kubah kaca raksasa yang menjulang tinggi, terhampar kebun raya mini. Bunga-bunga yang tidak pernah kulihat sebelumnya bermekaran dalam warna neon. Mesin-mesin otomatis menyirami dan memantau pertumbuhan tanaman. Ini adalah mimpi ilmiah Haris yang terwujud. Sebuah proyek raksasa tentang ketahanan pangan global. Dan dia membangunnya untukku. Tiba-tiba, dari balik deretan anggrek biru raksasa, muncul seorang pria muda berkacamata, mengenakan jas lab putih. Dia terkejut melihatku, tetapi senyum hangat langsung tersungging di wajahnya. Nyonya Risa, Anda akhirnya datang. Saya Surya, dan saya yang menulis di jurnal itu. Saya telah menunggu Anda, ucapnya pelan. Surya menjelaskan bahwa setelah kecelakaan Haris, dia ditugaskan untuk menjaga proyek ini tetap hidup dan diam-diam menjaga villa di atas. Bunga mawar itu adalah instruksi terakhirnya. Dia ingin membuat Anda penasaran, lalu menemukan Eden. Haris tidak ingin Anda tenggelam dalam kesedihan, Nyonya. Dia ingin Anda memiliki alasan untuk tetap hidup dan bekerja, ujar Surya, matanya berkaca-kaca. Surya mengeluarkan sebuah amplop tebal, disegel dengan lilin merah. Ini adalah yang terakhir. Dia meminta saya memberikannya hanya jika Anda sendiri yang menemukan Eden. Tanganku meraih amplop itu, terasa berat dengan janji dan perpisahan. Tertulis di sana, untuk cintaku, Risa, hari terakhir. Aku membuka surat itu. Haris menulis, aku tahu kau selalu berpikir aku sibuk dengan pekerjaan, Risa. Tapi semua pekerjaan ini, proyek Eden, itu adalah surat cintaku yang berjangka waktu panjang untukmu. Sekarang, kau adalah pemiliknya. Jagalah mimpi ini, seperti kau menjagaku. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya mendahului. Sampai jumpa di musim semi baru kita. Risa menangis terseduh-seduh. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat. Ia tidak lagi melihat Haris yang meninggal, tapi Haris yang memberinya kehidupan baru. Risa berdiri di tengah Eden, memeluk surat Haris erat-erat. Surya memberinya waktu, berdiri agak jauh di samping deretan tanaman yang memancarkan cahaya ungu. Risa menyeka air matanya dan menoleh ke Surya. Tatapannya kini dipenuhi tekad. Ia bertanya tentang logistik dan tantangan proyek Eden. Surya menjelaskan bahwa proyek itu adalah pusat genetika tanaman yang bertujuan menciptakan varietas super tahan perubahan iklim. Ia menunjukkan sistem energi terbarukan rahasia yang menggerakkan seluruh kompleks, tersembunyi jauh di bawah tanah,
yang menjamin keberlangsungan operasional tanpa harus berinteraksi dengan dunia luar. Risa tersenyum kecil. Haris selalu memikirkan segalanya, dan resmi memutuskan, ia akan tinggal dan memimpin Eden. 3 hari berlalu. Risa telah pindah dari villa yang berdebu ke laboratorium yang berfungsi sebagai kantor dan tempat tinggal kecil di dalam Eden. Pakaian elegan Risa diganti dengan pakaian yang lebih praktis, meskipun ia tetap mengenakan liontin perak Haris. Ia duduk di depan layar monitor besar yang menampilkan data pertumbuhan tanaman secara real-time. Surya membimbingnya melalui database Haris yang luar biasa kompleks. Saat mereka menganalisis data, pandangan Risa tertuju pada satu spesimen yang disebut anggrek musim semi, varian anggrek putih yang seharusnya punah. Bunga itu bersinar lembut di sudut ruangan. Risa menyentuh kelopaknya, merasakan koneksi baru dengan Haris melalui kehidupan yang diciptakannya. Ini adalah awal dari musim semi barunya. Risa dan Surya mengadakan rapat strategi di ruang kontrol. Fokus mereka bergeser dari penelitian ke logistik dan keamanan. Surya mengungkapkan bahwa salah satu alasan Haris merahasiakan lokasi Eden adalah karena proyeknya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, dan ada pesaing, perusahaan agrikultur besar, yang sudah mencurigai adanya inovasi revolusioner di bawah radar. Risa menyadari bahwa untuk menjalankan Eden, mereka membutuhkan dana. Risa menyarankan ide radikal, menggunakan koneksi lama Haris di pasar gelap benih eksotis, pasar yang rahasia, tetapi sangat menguntungkan, untuk mendanai operasi mereka tanpa mengungkap lokasi Eden. Keduanya menata peta digital global, menandai potensi rute pengiriman pertama mereka. Risa dan Surya mencondongkan tubuh ke depan, menata peta digital yang disorot oleh cahaya biru redup dari ruang kontrol. Surya berhasil mendekripsi log Haris, mengungkapkan daftar kontak profesional di pasar gelap. Risa mengarahkan kursor pada nama yang mencolok, The Gardener. Haris mencatat bahwa broker ini terpercaya, namun sangat teliti. Dia hanya berurusan dengan spesimen yang paling langka, jelas Surya. Risa, dengan cermat, memilih anggrek musim semi sebagai barang dagangan pertama mereka. Keputusan ini terasa berat, menjual ciptaan Haris, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin kelangsungan hidup Eden. Persiapan dimulai keesokan harinya. Di dalam laboratorium sterilisasi, Surya mengenakan sarung tangan bedah dan menggunakan pinset kecil untuk memindahkan benih anggrek musim semi yang sangat rapuh. Benih itu ditempatkan dalam tabung penyimpanan mikro yang dirancang Haris, sebuah wadah yang menjaga suhu dan kelembapan, yang kemudian akan disamarkan di dalam kotak kargo biasa. Risa berdiri di sebelahnya, mengenakan sarung tangan, memastikan segel tabung terpasang sempurna. Sensasi memegang benih itu, sebagian dari kehidupan Haris yang kini ada di tangannya, membuatnya merasakan tanggung jawab yang mendalam. Mereka sedang mempersiapkan pengiriman yang akan menentukan takdir Eden. Risa duduk di depan meja kerja Haris yang kini ia gunakan di laboratorium. Tangannya memegang perangkat komunikasi satelit kecil yang terasa dingin. Surya berdiri di belakangnya, memberikan dukungan diam-diam. Setelah memeriksa protokol keamanan 3 kali, Risa menekan tombol panggil, mengirimkan sinyal terenkripsi ke The Gardener. Suara serak dan berwibawa menjawab dari seberang sambungan, berbicara dalam kode yang harus Risa interpretasikan dengan cepat, menggunakan buku kode Haris. Aku punya musim semi, bisik Risa ke mikrofon, mengacu pada anggrek musim semi. Aku tahu harganya. Negosiasi pun dimulai. Di luar ketegangan itu, Risa merasakan denyutan adrenalin yang sudah lama hilang. Ini adalah kehidupan yang Haris inginkan untuknya. Setelah percakapan singkat namun intens, Risa akhirnya menyelesaikan negosiasi dengan The Gardener. Harga untuk anggrek musim semi melampaui ekspektasi mereka, memastikan suntikan dana yang signifikan. Balasan dari broker itu dingin dan profesional, hanya memberikan detail yang diperlukan. Pengiriman harus dilakukan malam berikutnya di dermaga kargo tua di Jakarta Utara, sebuah lokasi yang terkenal dengan transaksi ilegal dan pengawasan ketat. Menyadari risiko ini, Risa segera beralih ke Surya. Mereka berdua mencondongkan tubuh di atas peta digital, yang kini menampilkan rute pengiriman yang rumit,
melintasi rute hutan yang jarang dan jalan tol terpencil untuk meminimalkan paparan sinyal dan potensi pengintaian. Haris telah merencanakan setiap langkah seolah ini adalah operasi militer. Di dalam bengkel teknik yang tersembunyi di bawah laboratorium, Surya dengan cermat mulai mempersiapkan mekanisme pengiriman. Karena Risa tidak mungkin melakukan perjalanan secara fisik, mereka akan mengandalkan teknologi canggih Haris, drone kargo mini otomatis. Drone itu, yang hanya seukuran tas ransel besar dan dilengkapi dengan kamuflase termal, didesain untuk menyamar sebagai pengiriman rutin antar gudang. Surya dengan hati-hati memuat kotak yang berisi tabung benih anggrek musim semi ke dalam kompartemen tersembunyi drone, memastikan segel dan isolasi suhu berfungsi sempurna. Dia memprogram koordinat GPS terenkripsi yang telah mereka sepakati dengan The Gardener, sebuah titik temu di antara tumpukan kontainer kargo di dermaga. Saat langit di atas puncak mulai gelap, drone diluncurkan dari pintu keluar rahasia di balik air terjun buatan, meluncur dengan tenang melintasi kanopi hutan, mengikuti rute otonom yang sangat terenkripsi. Risa dan Surya berdiri bahu-membahu di ruang kontrol Eden. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap layar pelacak kecil yang menampilkan titik bergerak drone. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ketegangan memenuhi udara. Kegagalan berarti kehilangan benih yang tak ternilai dan mengungkap lokasi mereka. Baru ketika drone tiba di area target, dermaga yang gelap dan sunyi, dan sistem keamanan drone melaporkan sinyal handshake transaksi berhasil, barulah Risa bisa menarik napas lega. Mereka telah berhasil mengirimkan kargo mereka. Beberapa jam kemudian, Risa dan Surya duduk di meja kerja yang sama. Notifikasi transfer mata uang kripto muncul di layar. Angka yang fantastis itu cukup untuk mendanai proyek Eden selama 2 tahun ke depan, menjamin kelangsungan penelitian mereka. Risa menyandarkan diri ke kursi, kelelahan, tetapi matanya bersinar. Kita berhasil, Surya. Eden hidup, bisiknya. Namun, euforia itu segera memudar. Saat Surya menjalankan audit pasca transaksi pada log sistem Haris, sebuah peringatan merah berkedip. Sebuah alamat IP korporasi agrikultur besar, Agrocorp Global, mencoba meretas sistem keamanan mereka beberapa jam sebelum transaksi. Haris benar, pesaing sudah mengendus revolusi ini. Keberhasilan Risa menarik perhatian yang berbahaya. Risa mendekati monitor. Raut wajahnya berubah dari lega menjadi tegang. Seberapa dalam mereka masuk, Surya? Tanyanya, suaranya rendah. Surya cepat-cepat mengetik kode pada keyboard holografik. Tampak panik. Tidak terlalu dalam. Nyonya. Sistem firewall kami menendang mereka keluar sebelum mereka bisa menyentuh data inti. Tapi alamat IP ini milik kantor pusat Agrocorp Global di Singapura. Mereka tidak hanya tahu kita ada. Mereka tahu kita punya sesuatu yang sangat berharga untuk dicuri. Risa mengepalkan tangan. Tekad baru mengalir di nadinya. Haris telah membangun benteng ini. Kini giliran Risa untuk menjaganya. Haris pasti punya rencana cadangan untuk pengawasan eksternal, ujar Risa, mengingat obsesi Haris terhadap kerahasiaan. Surya mengangguk dan memimpin Risa menuju server utama, jauh di dalam ruangan berpendingin. Surya mengakses subsistem keamanan. Di layar kecil, muncul tampilan kamera beresolusi tinggi yang tersembunyi. Ternyata, Haris menyamarkan kamera termal dan sensor gerak di dalam ornamen taman lama villa, seperti patung malaikat berlumut dan lampu jalan kuno. Risa tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak mempercayai siapapun. Risa menghabiskan beberapa jam memeriksa log visual dari kamera tersembunyi. Sebagian besar menunjukkan kabut tebal dan satwa liar, hingga ia mencapai rekaman dari 2 hari sebelumnya. Pukul 3 pagi, sebuah SUV hitam tanpa plat nomor terlihat berhenti jauh di jalanan berkelok tajam menuju villa. Seorang pria berpakaian serba gelap keluar, membawa perangkat pemindai kecil, berjalan perlahan di sepanjang gerbang besi tempa. Pria itu tidak mencoba masuk, hanya memindai, seolah mencari anomali energi atau sinyal tersembunyi. Risa menghentikan rekaman, memperbesar wajah pria itu, bermata tajam, tampak profesional. Mereka tidak hanya meretas, mereka mengirim pengintai fisik. Menyadari bahwa Agrocorp akan fokus pada titik masuk yang paling jelas, yaitu villa tua di atas.
Risa merumuskan strategi. Villa itu adalah umpan kita, katanya kepada Surya. Kita harus membuatnya tampak seperti satu-satunya harta berharga yang tersisa di sini. Risa menginstruksikan Surya untuk memprogram Firewall Eden agar sengaja menampilkan sinyal listrik yang terdistorsi dan samar di sekitar villa, meniru aktivitas laboratorium kecil, sementara Eden yang sebenarnya tetap gelap dan terisolasi di bawah tanah. Risa mengambil liontin perak Haris, menggenggamnya, merasakan dinginnya logam. Mereka boleh mengambil villa, Surya, tapi mereka tidak akan pernah menemukan Eden. Risa dan Surya bekerja di ruang kontrol. Surya memproyeksikan diagram kabel villa ke layar holografik. Mereka memasang jumper, sinyal pada sistem listrik tua di villa, memastikan bahwa sensor panas yang tersembunyi Haris menangkap anomali energi, meniru penggunaan peralatan laboratorium yang intens. Risa, mengenakan headset komunikasi, memeriksa kembali parameter frekuensi yang akan mereka pancarkan. Mereka harus meniru pola kerja Haris yang sangat rahasia. Risa memerintahkan untuk memutar ulang rekaman suara Haris yang bekerja di kantornya, memasukkannya ke dalam sistem suara villa, memastikan ilusi akustik yang sempurna jika ada penyusup yang mendekat. Fajar menyingsing di puncak. Jauh di atas, di luar gerbang villa, SUV hitam Agrocorp kembali. Kali ini, dua orang pria berpakaian profesional, salah satunya yang dilihat Risa di rekaman, keluar. Mereka menggunakan perangkat pemindai yang lebih canggih. Surya dan Risa menonton di layar monitor utama dari ruang kontrol Eden. Sensor termal di patung malaikat tua berkedip merah. Perangkat mereka mendeteksi panas, mesin yang intens, dan sinyal radio samar dari lab tiruan. Pria-pria itu saling pandang, mengangguk yakin. Mereka yakin aktivitas penelitian itu berpusat di villa. Mereka mundur dengan cepat, membawa bukti yang salah itu kembali ke atasan mereka. Risa mengepalkan tangan, lega, tetapi menyadari bahwa ini baru permulaan. Setelah berhasil mengalihkan perhatian, Risa kembali fokus pada log Haris tentang The Gardener untuk pengiriman berikutnya. Mereka membutuhkan benih langka lainnya. Haris mencatat detail psikologi sang broker. Dia tidak tertarik pada uang, Risa. Dia terobsesi dengan kesempurnaan dan kejutan. Barang terlangka adalah yang dia inginkan. Risa menelusuri database genetik Haris dan menemukan entry lain. Melati hitam, varietas melati yang mengeluarkan wangi memabukkan hanya dalam kegelapan total, sangat sulit dibiarkan. Haris telah menyertakan diagram persiapan kargo yang jauh lebih rumit, melibatkan pengiriman di bawah tekanan rendah. Risa menyadari, transaksi kedua akan lebih berisiko dan lebih menuntut. Saat Risa menggali lebih dalam ke dalam file terenkripsi Haris terkait melati hitam, dia menemukan sebuah catatan yang sangat singkat, terselip di antara rumus kimia. Catatan itu hanya bertuliskan, GT bukan sekadar broker. Dia tahu tentang lokasi. Jika dia menanyakan, proyek Aurora, tinggalkan segalanya dan bakar lognya. Jantung Risa berdetak kencang. GT. Jelas merujuk pada The Gardener. Haris tidak hanya berurusan dengan broker. Dia berurusan dengan ancaman yang tahu tentang Eden. Proyek Aurora? Risa menoleh ke Surya. Matanya memancarkan ketakutan yang dingin. Surya, kita harus mencari tahu apa itu proyek Aurora. Dan kita harus melakukannya sebelum The Gardener menelepon lagi. Surya segera menyalurkan kekhawatiran Risa ke dalam tindakan. Ia memimpin Risa kembali ke server utama Eden. Kali ini mengakses sistem penyimpanan cadangan yang terisolasi. Haris selalu menyimpan data paling sensitif di lapisan enkripsi yang berlapis-lapis. Layar holografik memantulkan cahaya hijau dan biru pada wajah tegang mereka saat Surya menjalankan algoritma pemecah kunci yang rumit. Setelah hampir 1 jam kebuntuan, sebuah folder rahasia tiba-tiba muncul di layar, disembunyikan di bawah lapisan metadata tentang energi terbarukan. Judulnya, Proyek Aurora Protokol Darurat. Risa mendekat, matanya terpaku pada layar, mengetahui bahwa mereka selangkah lagi dari rahasia yang mungkin bisa menghancurkan atau menyelamatkan mereka. Dengan tangan gemetar, Risa mengklik folder Proyek Aurora. Isinya bukan tentang benih, tetapi tentang senjata biologis. Sebuah strain mikroba rekayasa genetik, disebut
Aurus Strain, yang dirancang untuk mematikan varietas tanaman yang dimodifikasi secara masif, seperti yang dikembangkan oleh Agrocorp. Itu adalah payung pertahanan genetik terakhir Haris. Protokol darurat menjelaskan adanya pelepasan otomatis strain ini di seluruh kompleks Eden jika sistem keamanan utama dilewati secara paksa, memastikan bahwa jika Eden jatuh, tidak ada yang bisa mencuri teknologinya. Haris tidak hanya merencanakan kehidupan baru, tetapi juga kehancuran jika mimpinya dicuri. Risa menelan ludah, menyadari betapa ekstremnya Haris dalam menjaga proyek ini. Fokus harus kembali pada melati hitam. Risa dan Surya pindah ke ruangan hipobarik kecil. Tempat melati hitam harus dipindahkan ke wadah khusus bertekanan rendah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Risa, kini mengenakan jas lab yang lebih aman, memegang pinset dengan hati-hati saat Surya memantau tekanan udara. Tepat saat mereka akan menyegel wadah, perangkat komunikasi satelit terenkripsi Haris berdering nyaring di meja kerja. Itu adalah panggilan masuk dari The Gardener. Jantung Risa berdesir. Ia melihat Surya, yang menggelengkan kepala. Mereka tidak siap. Risa mengambil napas dalam, menjauh dari benih rapuh itu, dan menjawab, siap menghadapi broker yang sekarang ia tahu adalah ancaman yang berpotensi fatal. Risa menahan napas dan mengangkat perangkat komunikasi satelit itu. Suara The Gardener terdengar seperti desisan angin dingin, serak, tetapi dengan otoritas yang tajam. Melati hitam. Aku dengar dia hanya mekar untuk kekasihnya. Katakan padaku, Nyonya Risa, apakah kau benar-benar memiliki cinta untuk bunga yang mati dalam cahaya? Risa membalas dengan kode yang dia pelajari, memastikan bahwa wadah tekanan rendah sudah disiapkan. The Gardener setuju dengan harga yang sangat tinggi, namun menambahkan sebuah peringatan. Pengiriman kedua harus sempurna. Titik temu, gudang tua dermaga C tengah malam. Jangan sampai ada sedikit pun cahaya. Risa menutup panggilan itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ancaman yang tersirat dalam setiap kata The Gardener jauh lebih menakutkan daripada pengintaian Agrocorp. Malam berikutnya, suasana di ruang kontrol tegang. Surya sibuk mengawasi pengiriman melati hitam. Benih itu kini ditempatkan dalam silinder titanium kecil yang disamarkan di dalam kotak kargo bertekanan rendah, dilengkapi dengan sensor lingkungan ultrasensitif Haris. Surya memastikan bahwa sistem kamuflase thermal drone diatur ke suhu persis seperti uap air laut, untuk menghindari deteksi di area dermaga yang padat. Risa berdiri di sampingnya, melihat grafik tekanan yang dipantau Surya. Pengiriman ini jauh lebih rentan. Fluktuasi tekanan kecil saja dapat menghancurkan benih tersebut dan menghapus aset terpenting mereka. Saat drone kargo sedang mendekati zona transaksional di Jakarta Utara, perangkat komunikasi satelit Haris di meja kerja berdering lagi, menampilkan ID yang sama. GT Risa dan Surya bertukar pandang penuh ketakutan. Ini tidak ada dalam protokol. Risa mengangkat panggilan itu. Tangannya gemetar. Transaksi berjalan lancar. Gardener, kata Risa, mencoba mempertahankan nada profesional. Suara GT menyela, dingin dan menuntut. Aku tidak meragukannya. Tapi aku ingin asuransi. Kali ini, Risa, aku tahu tentang proyek Aurora. Kirimkan padaku salinan data Aurus Strain. Atau transaksi ini batal, dan Eden MU akan kehilangan jaring pengamannya. Haris telah memberinya peringatan untuk membakar lognya, tetapi Risa tahu bahwa menolak GT saat ini akan mengungkap seluruh proyek. Dia harus memilih risiko yang lebih kecil. Surya, kita kirimkan data. Tapi enkripsi berlapis, dan kirimkan versi yang diencerkan. Hanya kode genetik kerangka Aurus, bukan protokol pelepasan penuh. Perintah Risa, suaranya tajam. Surya keberatan, takut data senjata biologis itu bocor. Tetapi Risa menatapnya dengan tekad dingin. Kita tidak punya pilihan. Kita sedang bermain catur dengan Haris, dan GT adalah pion yang harus kita kendalikan. Surya dengan cepat memuat paket data yang sangat terenkripsi ke drone, yang kemudian mengirimkannya sesaat sebelum bertemu dengan GT. Risa menggenggam erat liontin Haris, menyadari bahwa dia baru saja memberikan kartu as Haris kepada musuh. Setelah koneksi satelit terputus, keheningan di ruang kontrol terasa mencekik. Risa perlahan meletakkan perangkat komunikasi itu,
Telapak tangannya dingin dan berkeringat. Ia menatap Surya, yang wajahnya dilingkari cahaya layar monitor, menunjukkan kekecewaan dan ketakutan yang mendalam. Kita baru saja memberikan senjata paling sensitif Haris kepada orang yang tidak kita kenal. Bisik Surya, suaranya serak. Risa mengangguk, merasakan beban tanggung jawab itu menghimpitnya. Tidak sepenuhnya. Itu hanya kerangkanya. Tapi cukup untuk memberi mereka kekuasaan. Kita harus menerima kenyataan. Surya, GT bukan lagi hanya broker. Dia adalah lawan yang tahu aturan main Haris. Kita baru saja membeli waktu. Risa memejamkan mata sejenak, membayangkan Haris akan marah atau bangga padanya. Keesokan paginya, kekhawatiran Risa terbukti benar. Tim pengintai Agrocorp yang telah mereka kelabuhi kembali. Kali ini, mereka tidak hanya memindai villa, mereka datang dengan peralatan yang jauh lebih canggih. Surya, yang memantau melalui kamera tersembunyi, menunjuk ke layar. Nyonya, lihat itu. Mereka membawa GPR, Ground Penetrating Radar. Mereka tidak lagi mencari sinyal di udara. Mereka mencari anomali struktural di bawah tanah. Di layar, terlihat seorang teknisi berjas hazmat mengoperasikan perangkat besar di taman villa yang berlumut, memindai tanah tepat di atas lokasi koridor baja Eden. Titik merah peringatan di peta keamanan internal Eden mulai berkedip-kedip, menandakan bahwa getaran pemindaian sudah terlalu dekat dengan lapisan pelindung terluar mereka. Setelah berhasil memanipulasi sinyal GPR agar Agrocorp mendeteksi formasi batu alam yang tidak berbahaya, Risa memanfaatkan jeda singkat ini untuk menyelami masa lalu Haris, mencari kaitan dengan GT. Ia kembali ke folder arsip lama Haris yang terenkripsi, mencari kata kunci, GT, dan Aurora. Setelah berjam-jam, di antara puluhan proposal penelitian yang ditolak dari 10 tahun lalu, Risa menemukan sebuah foto buram. Di foto itu, Haris, jauh lebih muda, berdiri di samping dua pria. Salah satunya adalah GT muda, wajahnya lebih jelas, tetapi sorot mata tajamnya sama. Keterangan di balik foto itu bertuliskan, Tim Pendiri, 2014. H. G. J. Risa membaca dokumen yang menyertai foto, proyek awal yang gagal, Genesis Strain, yang kemudian diubah menjadi Aurus Strain setelah perselisihan internal. GT bukan broker acak. Dia adalah salah satu otak di balik senjata biologis ini, dan dia menyimpan dendam. Pengkhianatan GT memberikan Risa kejelasan. Dia tidak bisa lagi bertindak reaktif. Sekarang, Risa memimpin rapat strategi dengan Surya. Kita tahu apa yang dia inginkan, kepemilikan penuh Aurora, kata Risa, menunjuk ke diagram melati hitam di layar. Kita akan memberinya umpan, tapi bukan Aurus. Risa mengarahkan Surya untuk menyiapkan pengiriman ketiga, varietas anggur genetik super langka yang disebut Bintang Utara. Bersamaan dengan itu, Risa meminta Surya untuk membuat worm digital yang sangat canggih dan disamarkan sebagai data pengiriman. Worm ini akan ditempelkan pada paket data Aurora yang baru dan akan dilepaskan ke sistem GT saat transaksi, dirancang untuk melacak dan melumpuhkan server GT dalam hitungan detik setelah transfer dana. Jika kita harus bermain kotor, kita akan bermain kotor, kata Risa, tekadnya membaja. Risa dan Surya menghabiskan 2 hari berikutnya sepenuhnya di laboratorium teknik. Mereka bekerja dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh cahaya layar holografik dan lampu LED kecil. Fokus pertama adalah Bintang Utara. Anggur supergenetik ini sangat sensitif terhadap kelembapan dan getaran. Mereka menyegel beberapa biji anggur di dalam mikrokapsul yang dilapisi emas, memastikan isolasi sempurna. Secara paralel, Surya, di bawah pengawasan ketat Risa, menyusun worm digital. Risa menuntut worm itu harus memiliki 2 fungsi utama, melacak lokasi server GT dan menghapus semua salinan data Aurora setelah transfer dana selesai, untuk mencegah penyalahgunaan. Saat Surya memasukkan worm itu ke dalam paket data palsu, Risa memegang liontinnya, merasakan ketegangan yang bercampur dengan kegembiraan strategis. Negosiasi dengan GT terjadi lagi melalui perangkat satelit. GT terdengar puas dengan tawaran Bintang Utara, tetapi menuntut data Aurora yang lebih substansial sebagai ganti rugi atas kecacatan
pada pengiriman sebelumnya. Risa setuju, mengirimkan paket data palsu yang mengandung worm di dalamnya. Tengah malam, drone yang membawa biji anggur dan data umpan meluncur ke udara. Di ruang kontrol, Surya menahan napas saat notifikasi transfer kripto masuk. Tepat saat dana terkonfirmasi, Risa mengangguk, dan Surya menekan tombol untuk meluncurkan worm. Beberapa detik kemudian, sistem GT merespons. Log keamanan menunjukkan koneksi data disusupi, dan pelacak lokasi worm menangkap koordinat server GT yang terletak jauh di Eropa Timur. Risa tersenyum tipis. Mereka menang satu babak. Kemenangan itu berumur pendek. Sebelum Surya sempat menjalankan protokol penghapusan data Aurora di server GT, sebuah balasan muncul di layar utama Eden. Sebuah pesan teks yang tidak dienkripsi, hanya terdiri dari 3 kata, muncul di layar yang sebelumnya dipenuhi kode. J kembali. Risa. Jantung Risa mencelos. J adalah inisial ketiga dari foto lama, rekan pendiri, Genesis Shrine, yang hilang. Surya berteriak, menunjuk ke log jaringan. Nyonya, itu bukan balasan dari worm kita. Itu adalah sinyal backdoor yang sangat canggih. Dia menyalurkan koneksi dari sumber yang berbeda. Di layar muncul data baru. GT tidak hanya lolos, dia telah mengaktifkan kembali J, orang yang mungkin mengetahui semua rahasia yang bahkan Haris tidak sempat hapus. Risa menyadari, GT menggunakan transaksi ini bukan untuk benih, melainkan untuk menegaskan bahwa dia kini memiliki sekutu yang lebih berbahaya. Risa dan Surya mundur dari layar. Napas mereka terengah-engah. Surya dengan cepat mengisolasi jaringan. Wajahnya pucat. Sinyal backdoor itu, Nyonya, sangat tua, tapi luar biasa canggih. Itu melangkahi semua firewall Haris. Saya yakin itu adalah kode tangan J sendiri. Jika GT mengendalikan J, kita menghadapi 2 otak di balik Genesis Shrine. Risa menunjuk kembali ke foto buram, tim pendiri. Apa peran J dalam tim itu? Tanya Risa. Surya memeriksa log lama yang tersisa. J adalah ahli dalam arsitektur sistem tertanam dan mekanisme fisik. Jika GT tahu cara meretas kita secara digital, J tahu cara menemukan kita secara fisik. Dia mungkin tahu tata letak Eden lebih baik daripada log kita. Bahkan lokasi sumber daya inti tersembunyi Haris. Risa menggenggam erat loket peraknya. Mereka harus bergerak lebih dari sekadar pertempuran digital. Mengetahui J memiliki pengetahuan fisik tentang sistem Haris, Risa menyadari titik terlemah mereka adalah jalur masuk ke Eden, pintu tersembunyi di balik dinding batu villa. Kita harus mengamankan pintu gerbang. Putus Risa, berbalik menuju koridor baja. Mereka fokus pada villa sebagai lab. Biarkan mereka. Tapi kita harus pastikan pintu masuk fisik ke Eden tidak dapat ditembus oleh keahlian J. Ini adalah pertama kalinya Risa kembali ke villa yang berdebu sejak dia pindah ke bawah tanah. Dia mengganti gaun sutranya dengan celana kargo dan jaket hitam, memegang senter taktis. Surya memintanya untuk berhati-hati, memantau sensor keamanan villa dari ruang kontrol. Risa melangkah keluar dari koridor baja yang bersih, menuju kegelapan dan bau apek villa di atas, siap menghadapi hantu Haris dan pengkhianat masa lalunya. Risa tiba di perpustakaan. Aroma debu dan buku lama langsung menyergapnya. Dia berjalan ke rak buku di mana dia menemukan pintu masuk rahasia pertama, menggunakan senter untuk memindai setiap inci. Dia menyentuh kembali area tempat dia menarik, The Alchemist. Matanya menangkap goresan halus yang tidak dia sadari sebelumnya, dekat dengan mekanisme klik pertama. Goresan itu tampaknya disengaja. Mengikuti naluri yang Haris tanamkan padanya, selalu ada lapisan keamanan ekstra. Risa menekan bagian rak kayu yang berbeda, tepat di samping bekas goresan itu. Kali ini, bukan pintu masuk ke koridor yang terbuka, tetapi laci kayu tipis yang sangat tersembunyi, yang tampaknya berfungsi sebagai tempat penyimpanan fisik terakhir Haris. Risa menarik laci tipis itu terbuka. Di dalamnya, tergeletak sebuah koper titanium kecil yang disegel dan selembar kertas tua. Risa membuang senter, mengambil catatan itu. Itu adalah tulisan tangan Haris, tertanggal sehari sebelum kecelakaan. Isinya singkat dan mendesak. Risa, jika kau membaca ini,
J kembali. Dia tahu tentang Aurora, tapi lebih buruk dari itu. Jelah yang membangun jaringan energi inti di bawah tanah. Dia adalah satu-satunya yang tahu titik lemah fisik Eden, di mana kita menyimpan generator cadangan. Dia bisa mematikan kita dari luar. Jangan pernah bernegosiasi dengannya. J jauh lebih berbahaya dari Agrocorp. Hancurkan sumbernya. Risa menatap koper titanium itu. Ini pasti sumber cadangan yang dimaksud Haris. Dia harus memikirkan bagaimana cara menghancurkan sumber sebelum J menemukannya. Risa membalikan koper titanium kecil itu, mencoba mencari celah atau mekanisme pembuka. Koper itu terasa dingin dan padat, tanpa celah atau engsel yang terlihat. Hanya ada panel sensor kecil di satu sisi. Ia membaca kembali pesan Haris. Hancurkan sumbernya. Sumber daya. Risa segera sadar bahwa koper ini mungkin berisi alat untuk menghancurkan, atau mungkin itu adalah inti dari generator itu sendiri, versi mini yang harus dinonaktifkan. Risa menekan perangkat komunikasi yang ada di jaketnya, mengabaikan debu tebal di sekelilingnya. Surya, dengarkan aku baik-baik. Kita punya masalah besar, dan ini fisik. J tahu di mana generator cadangan kita. Dia bisa memutus daya kita dari luar. Kita harus menonaktifkannya sebelum dia mencapainya. Surya dengan cepat memproyeksikan diagram kompleks jaringan energi ke layar holografik di ruang kontrol. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat peta 3D Eden berputar. Generator cadangan itu diakses shaft delta, Nyonya. Jauh di luar perimeter baja utama, hanya terlindungi oleh lapisan beton. J merancangnya untuk akses darurat. Dia pasti tahu ini. Sementara Surya berbicara, Risa, yang masih berada di perpustakaan, mencoba memasukkan kode ke panel sensor koper. Setelah beberapa percobaan, ia memasukkan kode tanggal lahir Haris. Koper itu berbunyi his dan terbuka, menampilkan sebuah detonator digital kecil yang dirancang untuk meledakkan material keras. Ini adalah pemutusnya. Surya, bisik Risa. Aku akan memasangnya di pintu masuk akses shaft. Jika J datang, aku akan meledakkan jalan masuk generator itu, memutus total jaringan cadangan, sesuai perintah Haris. Risa bergerak cepat dan senyap, merangkak melalui semak-semak liar di belakang villa, mencapai dinding batu yang menyamarkan pintu masuk Eden. Tepat di samping dinding itu, tersembunyi di bawah lapisan lumut tebal, ada penutup logam bulat, akses shaft delta. Dengan tangan gemetar, Risa memasang detonator digital Haris ke penutup logam itu, menghubungkan kabel pemicu ke inti mekanisme penguncian. Tiba-tiba, suara Surya mendesak, hampir berteriak, dari headset. Risa! J mengirim sinyal ping yang sangat singkat. Pelacak backdoor kami baru saja memproses datanya. Dia ada di jalan utama. Nyonya. 5 menit. Dia datang untuk sumbernya. Risa menekan detonator itu ke tempatnya, mendengar bunyi klik yang mematikan, menyegel nasib generator cadangan. Dia harus segera kembali ke dalam Eden sebelum J tiba. Adrenalin memompa deras di tubuh Risa. Ia menarik dirinya melalui pintu kayu kecil yang tersembunyi itu. Hampir terjatuh saat kakinya menginjak koridor baja yang bersih. Ia menoleh ke belakang, membanting pintu kayu itu hingga tertutup, dan memutar kunci perak Haris dengan kecepatan panik. Tepat saat bunyi, klik, kunci terdengar. Sebuah bayangan muncul di luar, di antara semak-semak. J baru saja tiba. Dari celah sempit di pintu, Risa melihat J berhenti di samping penutup akses shaft delta. J tidak langsung mencoba membuka shaft. Ia justru membungkuk, menyentuh detonator yang baru saja Risa pasang, kemudian mengangkat kepalanya. Tatapannya yang dingin tertuju tepat ke arah pintu, seolah dia tahu Risa ada di baliknya. Risa berlari kembali ke ruang kontrol. Surya menyambutnya dengan wajah pucat dan menunjuk ke layar utama. J kini terlihat jelas di kamera tersembunyi. Pria itu tinggi, mengenakan pakaian taktis gelap, dan memiliki mata yang tajam dan dingin. Setelah menyentuh detonator, J tersenyum tipis, senyum yang penuh kebencian dan pengakuan. Ia mengambil perangkat pemindai kecil dari tasnya, tetapi bukannya memeriksa detonator, ia justru mulai memindai dinding batu di sekitar pintu tersembunyi. Dia mengabaikan detonatornya,
Nyonya, bisik Surya, suaranya tercekat. Dia tahu itu hanya jebakan untuk akses cadangan. Dia langsung mencari titik masuk utama. Dia pasti tahu Haris selalu memasang jebakan lapis ganda. J meletakkan pemindainya dan mengeluarkan alat khusus. Sebuah kunci pas presisi dan semacam pelat pendorong. Risa menyadari, ini adalah peralatan untuk membongkar mekanisme penguncian tersembunyi, bukan kunci sederhana. Dia tidak mendobrak, Nyonya, kata Surya. Suaranya putus asa. Dia membongkarnya. Itu adalah mekanisme yang ia pasang sendiri saat membangun tempat ini. Kita tidak punya waktu untuk mengunci ulang secara digital. J mulai mencongkel celah sempit di batu, dan alarm peringatan berbunyi di ruang kontrol. Integritas struktural pintu utama terganggu. Risa menatap tombol pemicu detonator di tangannya. Haris bilang hancurkan sumbernya. Meledakan akses shaft delta sekarang akan memutus daya cadangan, tetapi akan mengulur waktu Risa. Surya, aktifkan protokol kunci darurat pada pintu utama. Perintah Risa. Matanya terpaku pada detonator. Aku akan menunda ledakan itu. Aku ingin tahu persis apa yang dia hilangkan. Kunci darurat yang diaktifkan Surya memicu derit logam keras di belakang pintu, membuat J frustrasi sesaat. J mundur selangkah, lalu menendang pintu itu dengan kekuatan yang dihitung. Bunyi braak keras bergema. Pintu tersembunyi itu terbuka paksa, memicu sirene darurat yang memekakan telinga di seluruh kompleks Eden. J melangkah masuk ke koridor baja. Senyum kemenangannya terlihat. Pada saat yang sama, Risa menatap tombol merah menyala pada detonator di tangannya. Tombol yang akan menghancurkan akses shaft delta, memutus total jaringan daya cadangan, dan menjamin bahwa J tidak dapat mematikan seluruh Eden. Mengambil napas terakhir Haris dalam ingatannya. Risa menekan tombol itu dengan tegas. Di luar terdengar ledakan teredam dan jeritan sistem yang sekarat. Ledakan yang diredam itu merobek koridor luar, mengguncang ruang kontrol. Surya menjerit, menunjuk pada peta 3D yang tiba-tiba dipenuhi garis-garis merah. Akses shaft delta hancur total. Tapi, J sekarang ada di koridor penghubung. Nyonya, hanya 30 meter dari sini. Risa, yang masih memegang detonator yang kini padam, bertindak cepat. Isolasi koridor beta. Kunci darurat. Semua segel hidrolik di sepanjang koridor. Sekarang. Pintu baja ganda di ujung koridor yang menuju ruang kontrol segera berbunyi klang keras. Mengunci J di dalam jalur sempit. Risa kembali menatap layar. Melihat J yang kini berhenti. Menyentuh telinganya. Tampak marah dan terkejut. Dia tidak terkejut karena kehilangan daya. Surya. Dia marah karena kehilangan alat tawar-menawar. Kata Risa. Suaranya tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Haris bilang, J jauh lebih berbahaya dari Agrocorp. Dia tidak datang untuk benih atau daya. Dia datang untuk proyek Aurora. Surya, yang sedang memperbaiki firewall yang terguncang, memutih. Kita harus segera memindahkan Aurus Strain dari inkubator utama. Jika dia sampai di sana. Risa mengangguk, melepaskan jaket taktisnya dan meraih tabung baja portabel yang dirancang untuk menyimpan sampel biologis sensitif. Koridor baja adalah jebakan. Kita harus pergi ke pusat Eden. Jika kita berada di rumah kaca utama, kita memiliki medan, dan kita dapat mengaktifkan protokol darurat Aurora. Risa dan Surya berlari menembus laboratorium yang penuh peralatan canggih, menuju pintu ganda otomatis yang menuju ke rumah kaca raksasa, Eden. Surya mencoba membuka pintu itu dengan kartu aksesnya. Buka! Cepat! Desak Risa. Pintu itu berderit, tetapi tidak terbuka. Layar kontrol pintu berkedip merah. Tidak bisa, Nyonya. J telah berhasil memotong suplai listrik ke mekanisme pintu ini. Dia mengisolasi kita. Dia pasti sudah memprediksi kita akan mundur ke Eden. Tepat saat Surya mengeluarkan pemotong laser darurat dari tasnya, suara langkah kaki berat terdengar dari koridor di belakang mereka. J telah berhasil melewati segel hidrolik yang diprogram Risa. Kini berdiri di ujung lorong, memblokir satu-satunya jalan kembali. J melangkah maju. Cahaya LED dingin dari koridor memantul pada pakaian taktisnya. Dia tersenyum lagi.
Kali ini lebih mengerikan. Kau memilih perang, Risa. Sebuah pilihan yang berani, tapi bodoh. Haris akan kecewa. Risa menoleh ke belakang, melihat Surya yang sibuk memotong engsel pintu. Haris ingin Iden dilindungi. Dan kau, J, kau ingin menjual kehancuran. J tertawa kecil. Aku ingin apa yang pantas kudapatkan. Dan kau baru saja memberikan seluruh Aurus Train padaku, meskipun secara fisik. Di mana penyimpanan utama itu, Risa? Atau kau ingin aku mencarinya sendiri, memotong setiap jaringan listrik di sini sampai seluruh Iden mati? Risa tahu dia harus mengulur waktu. Dia harus mencapai rumah kaca. Menyadari bahwa J hanya peduli pada Aurora, Risa memutuskan untuk melakukan gertakan terakhir. Ia melepaskan tabung baja portabel itu, bukan Aurus Train yang sebenarnya, melainkan alat komunikasi rusak, ke lantai, menghasilkan bunyi logam yang keras. Kau mencarinya? Tanya Risa. Suaranya dipenuhi tantangan. Kau datang terlambat. J. Haris tidak bodoh. Dia menyimpan Aurus Train di tempat yang paling tidak terduga, inkubator Alpha lama, yang sudah dinonaktifkan di bawah koridor penghubung. Kau harus kembali dan mencarinya di sana. Risa sengaja menunjuk ke arah koridor di belakang J. J mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyipit, mempertimbangkan kebohongan itu. Sementara itu, di belakang Risa, suara mendesis pemotong laser Surya mencapai titik puncaknya, mengeluarkan percikan api oranye yang intens. Tepat ketika J melangkah ke samping, seolah memutuskan untuk memeriksa inkubator Alpha, engsel pintu ganda otomatis itu putus dengan bunyi klang yang memekakan telinga. Surya menarik pintu baja itu dengan susah payah, menciptakan celah yang cukup lebar untuk mereka lewati. Sekarang, Nyonya, seru Surya. Risa, bergerak refleks, meraih botol reagen bertekanan tinggi dari meja kerja terdekat. Sampel gas penyerap Ko2 yang tidak berbahaya. Ia membantingnya ke lantai koridor dengan seluruh kekuatannya. Cairan di dalamnya langsung menguap menjadi kabut putih tebal yang disorientasi. Risa dan Surya melesat melewati pintu yang terbuka, menuju cahaya neon rumah kaca utama, meninggalkan J yang berteriak marah, tersedak di dalam kabut tebal laboratorium. Mereka tiba di dalam Eden, lingkungan yang hangat dan lembab, penuh dengan deretan tanaman eksotis yang memancarkan cahaya ungu dan biru. Risa terengah-engah, aroma tanah basah dan bunga memenuhi indranya. Surya, ke sini. Node kontrol utama, di bawah anggrek musim semi. Perintah Risa, menunjuk ke sebuah panel kecil yang tersembunyi di bawah dasar tanaman. Surya menjatuhkan tasnya dan berlutut, mulai memasukkan kode akses. Risa membalikkan badan, mengambil posisi defensif di antara deretan kembang sepatu raksasa. Tepat saat Surya mengklik, protokol Aurora, aktifkan. J muncul dari balik pintu, jubah taktisnya basah oleh kondensasi kabut. Wajahnya kejam, diterangi oleh cahaya neon yang aneh. Kau tidak bisa menghancurkan apa yang sudah menjadi milikku, Risa. Desis J, mengeluarkan senjata kejut elektronik kecil dari sarungnya.